Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam organisasi dan manajemen, yaitu tipe dan gaya kepemimpinan. Jadi di sini tujuannya untuk memahami kepemimpinan bukan hanya tentang posisi, tetapi juga tentang cara kita berinteraksi dan mempengaruhi orang lain. Nah, kita di sini akan mengupas tuntas perbedaan tipe dan gaya, faktor yang mempengaruhinya, serta 3 tipe utama kepemimpinannya. Nah, di sini ada konsep dasar dari tipe kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Jadi, hal ini penting untuk membedakan antara tipe dan gaya kepemimpinan untuk memperhatikan ilustrasi hierarki pada slide ini. Yang pertama yaitu tipe kepemimpinan. Tipe ini adalah bentuk atau pola kepemimpinan yang mengimplementasikan satu atau lebih gaya. Ini adalah kerangka besar atau filosofi utama pemimpin. Lalu di sini ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara spesifik yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan. Gaya adalah manifesti praktis dari sebuah tipe. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dipilih oleh seorang pemimpin tidak muncul begitu saja, tapi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama yaitu ada sistem nilai. Sistem nilai ini sangat pribadi. Nilai-nilai pribadi pemimpin sangat menentukan cara ia memandang dan memimpin timnya. Kedua, ada rasa yakin terhadap bawahan. Seberapa besar pemimpin percaya pada kemampuan dan kemandirian anggota timnya akan membentuk gayanya. Lalu selanjutnya ada inklinasi kepemimpinan. Jadi ini merujuk pada kecenderungan alami atau preferensi bawaan pemimpin dan berinteraksi mengambil keputusan. Lalu selanjutnya ada perasaan aman pada situasi tertentu. Jadi kondisi lingkungan dan tingkat keamanan yang dirasakan pemimpin dalam situasi tertentu juga mempengaruhi apakah dia akan bersikap lebih kaku atau lebih fleksibel. Nah, slide selanjutnya adalah pengenalan 3 tipe utama kepemimpinan. Nah, dalam konteks ini, organisasi ada 3 tipe utama kepemimpinan yang sering kita temui. Ketiga tipe ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam hal pengambilan keputusan dan interaksi tim. Yang pertama yaitu ada otoriter atau terpusat pada pemimpin. Jadi kekuasaan dan kontrol sepenuhnya berada di tangan pemimpin. Yang kedua ada demokratis. Demokratis ini berorientasi pada hubungan, yaitu berfokus pada partisipasi hubungan yang baik dan kerjasama tim. Lalu ketiga ada bebas atau free rein. Jadi pemimpin ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anggota tim untuk mengurus diri mereka sendiri. Lalu ke slide berikutnya untuk pembahasan detail yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Jadi definisi tipe otoriter yaitu menghimpun perilaku atau gaya kepemimpinan yang terpusat pada pemimpin atau sentralistik. Jadi pemimpin adalah satu-satunya penentu, penguasa, dan pengendali anggota organisasi serta kegiatannya dalam mencapai tujuan. Lalu slide selanjutnya ciri-ciri atau sifat kepemimpinan tipe otoriter. Jadi ciri-ciri utama otoriter sangat jelas dan terpusat pada kekuasaan. Yang pertama dan kedua yaitu kekuasaan berada di tangan satu orang atau kelompok kecil dan pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan. Jadi pemimpin tidak mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan dan tidak mentolerir adanya penyimpangan. Yang keempat yaitu minim partisipasi. Jadi bawahan diberi kesempatan untuk menyampaikan inisiatif, kreativitas, atau pendapat mereka. Nah, mereka hanya berfungsi sebagai pelaksana. Nah, jadi ini sering disebut sebagai autokrasi atau pemimpinan diktator karena semua garis kendali dipegang oleh pemimpin. Pemimpin menganggap dirinya paling tahu atau solidisme dan paling berhak menentukan segalanya. Jadi semua harus dipatuhi tanpa kompromi. Slide selanjutnya yaitu kepemimpinan otoriter. Di sini ada dampak negatif yaitu pertama anggota pasif, yaitu ada anggota cenderung pasif dan hanya bekerja menunggu perintah. Inovasi pun terhambat. Lalu, meskipun terkesan efisien, kepemimpinan otoriter memiliki dampak yang kurang baik pada iklim kerja. Selanjutnya, organisatis. Jadi, dalam organisatis ini menjadi statis dengan kegiatan rutin dan sulit untuk berkembang dinamis. Lalu selanjutnya kepatuhan palsu, yaitu disiplin dan kepatuhan dilakukan secara terpaksa dan cenderung hanya pura-pura di hadapan pemimpin. Terus selanjutnya iklim
Bahkan bisa muncul kelompok penantang yang menunggu kesempatan untuk melawan atau menciptakan iklim yang tegang dan saling meninggalkan. Dampak negatif ini karena bawahan merasa tidak dihargai sebagai manusia. Kreativitas tidak hanya berdasarkan stimulus atau perintah dari atas. Dan ini pada akhirnya menciptakan konflik laten atau konflik tersembunyi. Sewaktu-waktu bisa meledak iklim kerja yang tegang. Selanjutnya, tipe kepemimpinan demokratis. Nah, beralih ke tipe berikutnya, tipe demokratis ini menempatkan manusia sebagai faktor terpenting. Kepemimpinannya dijalankan berdasarkan dan mengutamakan orientasi pada hubungan dengan anggota organisasi. Lalu selanjutnya nilai-nilai demokratis yang diimplementasikan. Nilai-nilai inti yaitu tipe ini mengimplementasikan nilai-nilai yang berfokus pada penghargaan dan pengembangan individu. Lalu, menghargai individu. Jadi, mengakui dan menghargai manusia sebagai individu dengan kemampuan yang berbeda-beda. Lalu, kerjasama. Jadi, kerjasama ini menumbuhkan kehidupan bersama melalui kerjasama yang saling menghargai. Selanjutnya yaitu kesempatan sama. Memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan kemampuan. Lalu persaingan sehat. Jadi persaingan sehat ini memberikan perlakuan yang sama untuk maju dalam persaingan yang fair dan sehat. Nah, jadi nilai ini diimplementasikan adalah penghargaan terhadap martabat manusia. Pemimpin demokratis membangun kehidupan bersama yang didasarkan pada kebersamaan dan kerjasama yang saling menghargai. Nah, dalam tipe ini, partisipasi aktif anggota bukan hanya diharapkan, tetapi diwujudkan dengan pemberian hak dan kesempatan yang sama untuk berekspresi dan mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya ada gaya pendukung kepemimpinan demokratis. Jadi, tipe demokratis diwujudkan melalui beberapa gaya, diantaranya gaya birokrat atau burekrat, yaitu mengutamakan ketaatan pada peraturan dan prosedur. Walaupun lamban dalam mengambil keputusan karena kaku pada mekanisme kerja, gaya ini membina kerjasama dengan orientasi pada posisi dalam tim. Lalu selanjutnya ada gaya pembangun atau pengembang, developer. Sangat mahir membina kerjasama, bekerja teratur, dan mampu mempercayai orang lain dengan pendelegasian yang jelas. Fokusnya adalah meningkatkan kemampuan kerja anggota. Lalu selanjutnya gaya eksekutif. Gaya ini memiliki keyakinan bahwa orang lain dapat bekerja sebaik dirinya. Jadi pemimpin menjadi teladan menumbuhkan partisipasi aktif dan menghargai anggotanya sebagai rekan kerja. Selanjutnya yaitu tipe kepemimpinan bebas. Tipe ini berpandangan bahwa anggota organisasi mampu mandiri dalam membuat keputusan atau mengurus dirinya sendiri. Nah, pemimpin memberikan sedikit pengarahan atau petunjuk berpegangan pada keyakinan bahwa anggota tim dapat merealisasikan tugas pokoknya masing-masing. Jadi, tipe ini didasarkan pada pandangan bahwa anggota organisasi adalah individu-individu yang sangat matang dan mampu mengurus dirinya sendiri. Nah, pemimpin hampir tidak memberikan pengarahan atau petunjuk, melainkan hanya menyediakan sumber daya dan menunggu hasilnya. Lalu selanjutnya ada gaya kepemimpinan pendukung bebas. Nah, tipe ini juga seringkali dengan dampak yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah gaya agregator. Didominasi oleh perilaku menimbulkan konflik antar anggota. Pemimpin berperan sebagai provokator atau sutradara konflik di belakang layar, yang tujuannya adalah memecah belah untuk keuntungan pribadinya. Lalu gaya simbol. Gaya simbol ini dijalankan tanpa memimpin, dalam arti sesungguhnya pemimpin hanya ditetapkan sebagai simbol pada posisi puncak dan tidak menjalankan wewenang serta tanggung jawabnya karena dilimpahkan sepenuhnya pada pemimpin pelaksana. Nah, demikian paparan mengenai tipe dan gaya kepemimpinan dari yang terpusat atau otoriter, berorientasi hubungan atau demokratis, hingga yang memberikan kebebasan penuh. Nah, memahami tipe dan gaya ini sangat penting agar kita dapat memilih kedekatan terbaik sesuai dengan situasi dan tim yang kita pimpin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.